Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam Mutiara Iman Kristen hari ini. Perkenalkan, saya Kurniawan Suarso, saya alumni Fakultas Teknik Elektro Angkatan 1989. Saudara terkasih, sebuah anugerah bila saya hari ini boleh kembali hadir di kampus UB tercinta ini. Karena di kampus inilah detak nafas kehidupan baru saya dimulai. Dan saya tidak akan mungkin melupakan kampus ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu ketika saya kuliah bersama seorang rekan, seusai kami mengikuti kelas di dalam kuliah tersebut, kami bercakap-cakap. Beliau menyampaikan masa lalu beliau, perjalanan hidup beliau. Akur, tahu nggak, saya seorang yang lahir di daerah Senen, Jakarta. Senen, Bapak tentu tahu katanya Senen. Oh, oke, saya coba mengingat-ingat tentang Senen, daerah Senen. Itu daerah preman katanya. Saya waktu masih kecil, saya sudah bergaul dalam sebuah lingkungan yang begitu nakal, begitu pengaruh pergaulan, begitu rusak. Dan saya menunjukkan saya seorang anak Senen. Dan sampai saya bertumbuh menjadi seorang remaja, muda, dan saya kuliah di sebuah kampus ternama. Saya menjadi seorang anak Senen yang luar biasa nakal, termasuk sebagai pengguna narkoba yang begitu hebat. Dia cerita kepada saya demikian, saya seperti anak yang hilang, begitu jauh dari Tuhan, dan saya merasakan hidup saya begitu tak berarti lagi. Saya jauh dari Tuhan, saya merasa terhilang, saya merasa menjadi seorang anak yang tak berguna. Orang tua saya sering kali menegur saya, tapi saya tidak pedulikan, saya abaikan. Tapi Tuhan, pencipta langit dan bumi itu begitu luar biasa. Ada satu momen, saya ditangkap, saya dibawa oleh Tuhan kembali, diubahkan menjadi sesuatu yang baru, menjadi ciptaan yang baru untuk boleh melaksanakan rencananya. Itulah yang membawa saya akhirnya menjadi seorang pekerja Tuhan yang siap diutus ke sebuah negara yang tertutup bagi Injil Kristus. Disitulah saya melayani Tuhan, karena background saya bisa menghadapi situasi demi situasi yang sulit di dalam masa-masa pelayanan tersebut. Saudara, ketika saya mendengar cerita tersebut, membawa saya pada begitu hebatnya Tuhan membawa orang-orang terhilang untuk kembali kepadanya. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, a new thing, hal yang baru. Nats firman Tuhan kita ambil di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18 hingga yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini, ditulis dalam sebuah konteks pada masa itu, di mana bangsa Israel yang kita tahu sebagai sebuah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sudah diselamatkan, dibawa dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan, di mana bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar, dengan raja yang terkenal, Raja Daud, Raja Salomo, dan akhirnya diperintah oleh raja-raja berikutnya. Namun bangsa yang tegar tengkuk ini menjadi bangsa yang seringkali melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nats firman Tuhan ini ditulis oleh seorang Nabi Yesaya untuk mengingatkan bangsa yang seperti ini. Bangsa yang begitu jauh dari Tuhan, bangsa yang dikasih Tuhan tapi dia jauh dan berusaha menghindar daripada Tuhan. Nah, saudara, kita akan mengakhiri sesi ini terlebih dahulu, dan kita akan berjumpa lagi di dalam segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, saudaraku.
Saudara terkasih, kita akan melanjutkan pembahasan renungan kita dari sesi yang pertama tadi ya, di mana kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 43 ayat 18 dan 19 tadi. Dalam sebuah konteks, bangsa Israel adalah sebuah bangsa besar yang tegar tengkuk, yang menjauh dari Tuhan. Tetapi bangsa yang dikasih ini Tuhan izinkan untuk mengalami sebuah situasi demi situasi yang berat, di mana mereka akhirnya mengalami penjajahan oleh bangsa Asyur untuk kerajaan Israel Utara. Mereka terpecah begitu ya, Israel Utara dan Israel Selatan. Dijajah oleh bangsa Asyur, lalu akhirnya akan dibuang ke Babel. Sebuah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang menjauh dari Tuhan yang mengasihinya. Nah saudara, Nabi Yesaya mengatakan tentang janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Tuhan memerintahkan kepada Yesaya untuk mengatakan jangan ingat hal yang dahulu. Artinya apa? Jangan terbuai dengan masa lalumu, di mana engkau pernah keluar dari tanah perbudakan, dan Tuhan sudah memimpin bangsa ini untuk akhirnya sampai di tanah perjanjian itu menjadi bangsa yang besar. Tetapi hari ini mereka menjadi bangsa yang tercerai-berai, bangsa yang hancur, bangsa yang ditindas oleh penjajah. Jangan ingat lagi dahulu, hal-hal yang dahulu. Tetapi di dalam ayat 19 Tuhan katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, kata Tuhan berkata, lihat, aku akan buat sesuatu yang baru, dalam bahasa aslinya ini pakai kata asyah kadas. Aku akan melakukan. Itu bentuk katanya adalah call participle. Artinya aku akan melakukan. Artinya apa? Tuhan di dalam melakukan hal yang baru itu dia terlibat. Ada keterlibatan Tuhan di dalam mengadakan perubahan tersebut. Lalu kadas, hal yang baru itu artinya bukan berkaitan dengan waktu. Artinya besokkah atau minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tidak. Hal yang baru itu berkaitan dengan sesuatu peristiwa, suatu kejadian yang baru. Bahwa sesuatu itu tidak pernah akan ada, tetapi Tuhan adakan. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi di dalam rancangan Tuhan. A new thing, kadas tadi. Aku akan melakukan sesuatu yang baru. Sekarang, saat ini, firman Tuhan katakan bahwa itu akan berkembang, bertumbuh dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan katakan, aku akan membuat jalan yang baru di padang belantara, di padang gurun, lalu membuat sungai di padang gurun. Wah, saya membayangkan janji firman Tuhan itu begitu dahsyat ya, bahwa Tuhan yang akan melakukannya. Tuhan mengambil bagian di dalam kehidupan bangsa Israel yang sudah tercerai-berai seperti itu. Tuhan terlibat di dalamnya, membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan bangsa Israel. Jalan yang baru di padang gurun, sungai di padang belantara. Itu kan sesuatu yang tidak pernah kita bisa bayangkan, bukan? Ada jalan di padang gurun, ada sungai di padang belantara. Jalan artinya apa? Yang tadinya kita tidak bisa melihat, akhirnya ada sebuah jalan gitu ya. Lalu ada sungai yang kita haus, kita yang gerah dengan kehidupan ini. Di padang belantara ini akhirnya ada sungai. Itulah dalam konteks seperti itulah Tuhan memberi janji melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel bahwa untuk mau tetap kembali dan percaya kepada Dia Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah menyelamatkan mereka selama ini, yang telah membawa mereka ke tanah perjanjian, melepaskan dari perbudakan. Dia Allah yang sama juga akan membawa bangsa ini kembali kepada sebuah kejayaan. Dalam bahasa teologisnya adalah akan datang Mesias yang telah janjikan itu. Nah, kita berhenti dulu ya, saudara yang terkasih, untuk segmen ini. Dan jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.
Bapak Ibu, teman-teman terkasih, kita jumpa lagi dalam sesi terakhir ini, melanjutkan pembahasan kita dalam renungan yang sebelum ini. Sesi terakhir ini kita akan mencoba merefleksikan konteks firman Tuhan kepada konteks kita pada saat ini. A new thing, hal yang baru, apa yang akan Tuhan kerjakan? Saudara, setiap kita mungkin punya masa lalu, setiap kita mungkin punya pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan dari masa kecil kita sampai pada hari ini. Mungkin ada di antara kita berasal dari keluarga yang tidak lengkap kedua orang tuanya. Mungkin ada orang tuanya yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Atau mungkin ada orang tuanya bercerai. Ada mungkin orang tuanya dengan persoalan-persoalan KADRT, pertikaian di sana dan sini. Saya beberapa waktu yang lalu menjumpai beberapa teman mahasiswa dengan background seperti itu. Ada masa lalu kita yang begitu kelam. Ada sisi-sisi gelap kita yang mungkin hanya Tuhan dan saya yang tahu. Tidak ada yang tahu sisi gelap kita. Tetapi firman Tuhan ini berkata, sekarang, saat ini, ketika engkau dan saya sekarang berada di kampus tercinta ini, Dia mengambil bagian, akan membuat a new thing, hal yang baru. Biarlah masa lalu kita itu hanyalah sebuah sejarah, bukan untuk kita ubah, karena tidak mungkin kita mengubah sesuatu yang di masa lalu, bukan? Biarlah masa lalu itu menjadi sesuatu yang menjadi kita belajar apa. Dan hari ini, masa lalu itu menjadi sebuah pembelajaran kita untuk menyongsong masa depan kita. Di saat ini kita memulai. Karena Allah yang sama yang pernah memimpin bangsa Israel itu, yang pernah membawa bangsa Israel itu menuju kepada sebuah bangsa yang besar, dan melalui bangsa itulah Allah mengadakan pemulihan datangnya Mesias Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Melalui bangsa yang besar itulah Yesus menjadikan Mesias dan telah datang Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Allah yang menjelma menjadi manusia, lahir melalui seorang perawan Maria. Allah yang sama itulah hari ini dan hari yang akan datang berserta dengan kita, mengambil bagian dalam hidup kita, bersama dengan kita, memberikan hal yang baru, a new thing dalam hidup kita. Membuat sebuah jalan yang baru di tengah padang gurun kehidupan yang begitu gersang, begitu tidak nyaman, begitu sulit, begitu penuh dengan penderitaan. Membuat sebuah sungai yang baru di padang belantara kehausan kita. Di dalam lekak-lekuk kehidupan yang begitu menyeret kita, menekan kita, ada sungai kehidupan yang Tuhan akan buat kita. Saudara, saat ini Allah yang sama itu beserta dengan engkau dan saya. Allah di dalam diri Yesus Kristus itu tinggal di dalam hidup kita, menyertai kita, memimpin setiap langkah demi langkah hidup kita. Saudaraku, engkau saat ini menjadi mahasiswa di kampus UB. Mungkin engkau menjadi bagian daripada kampus ini, entah menjadi dosenkah, entah menjadi karyawan, entah menjadi bagian demi bagian di dalam kampus ini. Tuhan menempatkan saudara tidak dengan kebetulan. Tuhan tidak acak, random. Tapi Tuhan punya maksud dan rencana bagi setiap saudara. Nats firman Tuhan sebagai penutup akan kita baca di dalam ayat yang ke-21. Saya ketika mempelajari saya sangat takjub. Tuhan tutup melalui ayat 21, dikatakan demikian. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi saudara, ketika Tuhan membuat hal yang baru, a new thing, membuat sungai yang baru di padang gurun, membuat jalan di padang belantara itu, Tuhan punya maksud supaya umatku menjadi alat kemuliaanku, memberitakan kemuliaanku, memberitakan keberadaanku. Saudara, untuk itulah Tuhan hadir beserta dengan kita, mengadakan pemulihan bagi kita, menjadikan hal yang baru bagi kita, supaya apa?
supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kemuliaan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi ini, bahwa Dia adalah Allah yang pernah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mati bagi aku, engkau dan saya, bagi dunia ini. Dan Dia mau supaya kita menjadi saluran berkat bagi dunia ini, bagi sesama kita, bagi lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Untuk maksud itulah He makes a new thing in our life. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah berbicara kepada kami saat ini. Apapun masa lalu kami percaya bahwa Tuhan mengambil bagian di dalamnya. Dan saat ini, sekarang ini, Tuhan turut bekerja dalam setiap hal dalam hidup kami. Saat ini kami berada di kampus UB tercinta ini. Kami mau Tuhan, Engkau membuat hal yang baru. Memberikan pada kami jalan yang baru. Memberikan pada kami sungai yang baru di tengah kemelut kehidupan yang begitu berat. Tuhan pimpin. Tuntunlah langkah hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.